Gua ini punya angkatan laut, ada puluhan nih kapal laut gua di Laut Arabia, di mulutnya Teluk Persia. Dia bilang kalau gitu gua blokade sekalian. Lo juga gua blokade. Selain kartu Hormuz, Iran berharap ada kartu Cina. Ada kartu Dia Cina. mainkan. Nah ternyata Menteri Luar Negeri Cina kemarin pidato. Iran, Selat Hormuz itu adalah selat internasional. Ya, bukan milik kamu, itu harus normalisasi. Memang pemerintahan ini kan sudah tidak ada legitimasi, teokrasi, didukung oleh bedil. Sebelum perang sudah krisis ekonomi, mereka memilih alternatif bersenjata terus-menerus melawan dunia barat modern, apapun dalam ilusi mereka tentang apa yang the other gitu ya. Nah itu ternyata rakyatnya nggak jalan. Angka terakhir kan 80%, mungkin lebih sekarang. Dia menganggap bahwa ini memang rezim yang sudah gagal. Dia berpikir bahwa hubungan perdagangan dengan Uni Emirat Arab, dengan Arab Saudi, hubungan yang baik dengan Amerika Serikat jauh lebih penting ketimbang cawe-cawe yang nggak jelas di Iran. Mereka belajar dari apa yang disebut dengan failed state, pemerintahan yang gagal. Masa dia mau meresikokan semua kemajuan itu untuk membantu another pemerintahan yang gagal? Enak aja kata Xi Jinping bahwa sejarah itu ada tujuan panjangnya ke arah progression of humanity, ke arah kemajuan kebebasan gitu loh, kata Hegel gitu loh. Makanya, itu jangan dilawan. Kalau dilawan kata Bung Karno digilas oleh roda sejarah itu sendiri. Revolusi Iran 1979 pernah mengklaim menundukkan sejarah. Tapi di tahun 2026 justru pertanyaannya, apakah kini Iran takluk oleh sejarah? Mas Sahal? Mantap pembukaannya. Ini mantap sekali. Tema sejarah ini berarti kan kita mau dibawa kepada sebuah gambar besar tentang apa yang terjadi di Iran. Kalau kata Bung Karno, siapa yang melawan sejarah akan digilas dan sejarah oleh roda sejarah itu sendiri. Bukan hanya Soekarno, Cel. Itu juga Ebit GAD. Roda zaman menggilas kita. Kalau filsafat sejarahnya Hegel. William Friedrich Hegel. Saya kira kita perlu suatu ketika membicarakan secara khusus nih soal yang tema besar ini, Cel. Tapi kita masuk ke isu-isu terbaru. Sebenarnya juga masih banyak isu yang di dunia yang perlu kita ini ada masalah Cina. Ya, Cina penting. Hungaria, Viktor Orban kalah Peter Magyar. Itu juga menarik untuk kita bahas. Terbaru Trump sama Meloni. Dengan Eropa. Amerika dengan Eropa, NATO countries kan kelihatan ada keretakan-keretakan yang menajam. Nah, di Timur Tengah ini masih jadi mau nggak mau kita tetap perlu membahas Iran karena ini perkembangannya menarik untuk kita amatin. Gitu. Betul. Tapi kepada para viewers kita janjikan jangan khawatir. Setelah prahara Iran Timur Tengah selesai, pasti akan kita berikan perspektif tentang Eropa, tentang Cina, Hungaria, Italia, apa yang terjadi di Amerika. Politik dalam negeri Amerika ini penting. Betul. Dan di Asia, Jepang, Singapura, ini kan geopolitik, bagaimana memandang dunia dari Nusantara. Jadi kita kepada pemirsa kita terima kasih, tapi sabar sedikit. Kita masih punya banyak waktu kok untuk membahas berbagai isu penting. Betul, Bang. Oke, Bang, langsung aja. Tadi malam Trump pidato. Ya, jadi ini penting kenapa kita membicarakan masih berlanjut Iran, karena ada berbagai hal yang sangat penting ternyata yang terjadi semalam. Semalam kan kalau waktu Indonesia kan berarti mereka siang gitu. Dan di mana Trump berkata bahwa I might go to Islamabad. Loh, kenapa dia tiba-tiba mau ke Islamabad? Kemarin kan jadi event. Dia bilang kalau mau tekan perjanjian damai, I will have to be there gitu ya. Jadi menurut Trump, dan saya kira dikonfirmasi oleh berbagai sumber, memang dalam soal nuklir pada akhirnya Iran tidak punya pilihan lain ya dalam soal nuklir, karena kan jangan lupa resolusi PBB Dewan Keamanan ini sudah 5-6 kali, termasuk Rusia dan Cina yang quote and quote aksisnya Iran juga mengatakan bahwa Iran memang tidak boleh memiliki senjata nuklir, apalagi di daerah yang bergolak kayak Timur Tengah. Begitu Iran punya nuklir, pasti kan Turki, Arab Saudi, Mesir enak aja lu sendiri. Akhirnya kan semuanya punya nuklir di daerah yang sudah 100 tahun masih penuh dengan konflik. Jadi tidak ada yang mau mengambil risiko itu. Jadi itu satu.
soal nuklir. Jadi kata Trump, they will have to come to their senses. Tapi bukan cuma itu kan. Yang kedua soal Selat Hormuz. Kan awalnya kan Iran mau menggunakan Selat Hormuz ini sebagai sebuah kartu chips dalam ancaman instabilitas kan, perdagangan dunia macam-macam. Walaupun tidak lagi punya angkatan laut, kan sudah hancur angkatan lautnya oleh serangan Amerika. Walaupun tidak lagi punya arsenal yang terlalu banyak, tetapi kan untuk mengganggu tanker yang lewat itu kan dibutuhkan peralatan sederhana aja. Nah, semula kan dia ingin menjadikan ini kartu. Tapi rupanya Trump outsmart the Iranian leaders gitu dengan mengatakan, kalau lu mau blokade kapal orang lain, gue ini punya angkatan laut ada puluhan nih kapal laut gue di Laut Arabia, di mulutnya Teluk Persia. Dia bilang kalau gitu gue blokade sekalian, lu juga gue blokade. Nah ini yang membuat situasi agak meruncing karena apa? Selama ini kan cuma tanker Cina yang besar yang keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran dan selama sebulan kan tidak diserang oleh Trump kan. Tapi dengan diblokade, Iran berharap bahwa Cina bisa come to mau bantulah gitu. The help gitu ya. Ini kan teknologi Cina yang dipakai oleh rudal Iran. Jadi gitu selain kartu Hormuz, Iran berharap ada kartu Cina. Ada kartu Cina. Nah ternyata Menteri Luar Negeri Cina kemarin pidato, Iran, Selat Hormuz itu adalah selat internasional, ya, bukan milik kamu. Itu harus normalisasi, gitu ya. Jadi kenapa Menteri Luar Negeri Iran berkata itu? Jangan lupa, kan kalau di Iran kepentingan misalnya cuma minyak 1,5 juta barrel sampai 2 juta barrel itu kan memang banyak, tetapi Cina ini punya tabungan cadangan minyak yang hampir 1 miliar barrel, 3 sampai 6 bulan aman deh. Yang kedua yang paling penting, Mel. Ternyata hubungan dagang Cina itu dengan Arab Saudi, dengan Dubai, dengan Uni Emirat Arab, ya Dubai, Abu Dhabi, Qatar, itu jauh lebih besar dibanding volume harga minyak yang dia beli dari Iran. Ini hubungan dagang yang sangat besar. Karena itu dia nggak mau ini salahnya Iran kemarin kan. Ini blundernya Iran yang menyerang membabi buta Abu Dhabi, Arab Saudi, Qatar yang nggak ikut perang tapi diserang. Karena itu kan mereka juga protes pada Cina. Kalau lu diam aja menyaksikan Iran kayak gitu, terganggu hubungan dagang kita. Jadi intinya Cina kemudian tidak bisa menjadi kartu bagi Iran. Itu satu ya. Sehingga yang tadi soal nuklir, yang kemudian soal Selat Hormuz. Yang ketiga, implikasi dari blokade yang efektif adalah ekonomi makin terjepit. Ekonomi di Iran. Sebelum perang aja kan krisis finansial, krisis bahan pokok, bank-banknya sudah nggak ada yang beroperasi. Internet kan diblokade juga. Sampai sekarang oleh pemerintahnya. Sehingga dia makin terjepit secara ekonomi, apalagi dengan kalau blokade tidak terjadi, minimal kan tanker-tanker Cina masih bisa dapat selama sebulan ini kan masih ada pemasukan. Dengan diblokade kan totally zero. Nah ini pertanyaannya, apa jalan keluarnya bagi rezim yang sekarang? Tetap ada ancaman dari udara kalau gencatan senjata ternyata tidak menghasilkan kesepakatan, kalau dia masih kekeh soal nuklir yang tidak ada satupun negara, baik sahabatnya dan tetangganya yang setuju, ya kan? Kemudian jepitan ekonomi. Nah, satu berita terbaru yang bagus saya dengar tadi pagi, wartawan BBC bisa masuk Tehran setelah 12 jam jalan dari perbatasan. Dan dia katakan, ya biasa aja fakta, bahwa setelah tidak adanya serangan udara, tentara-tentara Garda Revolusi dan pasukan milisia Basij itu makin banyak di jalan hal. Di Teheran ya? Di Teheran dan sekitarnya. Loh kenapa? Kan gak ada perang. Rupanya rezim mulai takut lagi terhadap rakyatnya sendiri. Jangan lupa ya, waktu kemarin ancaman serangan kepada jembatan dan ini kan mereka mobilisasi remaja dan ibu-ibu kan ke menjaga itu kan, artinya sudah gak ada pertahanan. Sekarang gak ada serangan kan, gak ada mobilisasi itu lagi. Takutnya marah. Justru sekarang takut sama rakyatnya. Karena itu para milisi dan tentara Garda Revolusi sekarang menjaga jalan-jalan utama. Jangan sampai setelah situasi damai sementara, rakyat yang kemarin protes dan melihat bahwa memang pemerintahan ini kan sudah tidak ada legitimasi, teokrasi, didukung oleh bedil,
sebelum perang sudah krisis ekonomi, mereka memilih alternatif bersenjata terus-menerus melawan dunia barat modern, apapun dalam ilusi mereka tentang apa yang the other gitu ya. Nah itu ternyata rakyatnya nggak jalan. Angka terakhir kan 80%, mungkin lebih sekarang, yang menganggap bahwa ini memang rezim yang sudah gagal. A failed state, negara gagal gitu loh. Nah karena itu negara gagal, penguasanya pasti takut dengan rakyatnya sendiri. Setelah nggak ada rudal, makanya kan jalan-jalan. Jadi Trump saya kira membaca semua itu. Negara tetangganya di Dubai, di Abu Dhabi juga membaca perkembangan itu. Pakistan pun, jangan lupa ini kan General Field Marshal Munir kan ke Tehran. Ya, katanya mau cuman bolak-balik atau sehari, ternyata 2-3 hari dia di sana. Mungkin dia yang mengatur dengan Galibaf, Deng Xiaoping di Iran sekarang, atau mungkin juga dengan Faidi. Mungkin dengan Presiden Masud Pezeshkian. Kita nggak tahu. Tapi apa yang dikatakan Trump kalau benar, ya tanda tangan di Islamabad, bayangin nggak Trump ketemu dengan Galibaf atau dengan Masud Pezeshkian? Bukan tanda tangan Ayatollah baru ya? Nggak tahu nasibnya. Katanya lagi koma di kota Qom kan. Ini saya dengar Ayatollah ini lebih keras, lebih militan. Tapi kan kita nggak tahu, orang bisa berubah kan dalam situasi. Kemungkinan itu terjadi menurut Celi gimana? Bahwa Trump kemudian akhirnya bertemu dengan Galibaf tadi itu. Anggaplah kita bilang 50-50. Dengan kondisi Iran yang seperti yang tadi Celi uraikan tadi. Anggaplah 50-50. Kalau saya sih lebih percaya bahwa memang sudah nggak ada pilihan bagi Iran sekarang. Udah kejepit. Dengan blokade memang supposed to be jangka panjang ya. Artinya kalau serangan udara kan dari hari ke hari kita lihat dentumannya. Tapi kalau blokade kemarin kan 12-13 kapal yang mau keluar dari Iran balik lagi. Itu kan jangka panjang. Tapi kan kita harus lihat bahwa Iran ini sudah mengalami krisis ekonomi sejak tahun lalu. Jadi pengaruh jangka panjang itu ya jadi jangka pendek. Karena memang rakyatnya menuntut ini pemerintahan yang sudah mulai tidak bisa memimpin lagi. Diserang sama Amerika, nggak bisa jaga kan. Kantor-kantor itu, wartawan BBC bilang, ini markas-markas Garda Revolusi, kan dia 12 jam tuh dari perbatasan. Lihat, di berbagai kabupaten markas-markas Garda Revolusi rata dengan tanah gitu loh. Dan rakyat datang lihat-lihat kehancuran itu. Dan itu kan rakyat pasti berpikir ini pemerintahan yang sudah nggak mampu, menjaga dirinya yang nggak mampu, gimana bisa jaga rakyatnya gitu loh. Dan sampai sekarang mereka belum membuka blokade internet ya. Pemerintah loh ya. Takut mereka kalau mereka buka rakyatnya bisa komunikasi, mereka akan bilang kayak TikTok mobilization gitu loh. Kumpul di sini yuk, kita demo yuk. Mereka takut dengan itu. Jadi ini kan memperlihatkan bahwa dalam situasi yang sangat menjepit seperti ini yang paling mungkin melahirkan Deng Xiaoping baru di Tehran. Mungkin Galibaf, mungkin Masud Pezeshkian, tapi they will have to sign the document dengan Trump kan. Siapa yang datang ke Islamabad bertemu Trump, itulah Deng Xiaoping. Juga soal Cina sebagai kartu Cina yang ternyata tidak bisa dimainkan, Cecil. Itu menurutmu apakah itu memang sesuatu yang di luar ekspektasi Iran sendiri gitu ya? Ternyata Cina kan juga nggak seideologis yang mereka bayangkan. Mereka hitungannya dagang. Itu menarik dan harapan terakhir. Iya. Dan tapi boleh kita ngopi dulu sebentar. boleh. Dan itu perlu dibahas terpisah sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut membahas soal tadi itu ya, soal Cina dan mungkin Rusia. Apa ya? Saya ingin kembali mengingatkan kepada para viewers untuk silahkan mengunjungi Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri ya, di Jalan Rasuna Said di Kuningan. Ini perpustakaan yang terbuka untuk umum, gratis, jam 9 sampai jam 5, internet gratis, kenceng wifi-nya. Koleksi bukunya, bisa baca buku Henry Kissinger, World Order, Tata Dunia. Jadi isu-isu geopolitik, political science, ekonomi, Islamic Studies, Religious Studies, filsafat, dan koleksi-koleksi jurnal yang selalu buku-bukunya selalu update, jurnal selalu update.
Bisa Jadi- sama teman-teman juga diskusi, Ya. bikin paper bareng-bareng Betul. sambil bikin konten, Mel. Boleh itu. Boleh kan? Boleh, Suasananya sangat nyaman lah ya. Nyaman. Jadi silakan teman-teman untuk mendatangi dan menikmati Iya. perpustakaan Freedom Institute di Wisma Bakri di Jalan Rasuna Said Kuningan. Yes. Itu kenikmatan tertinggi adalah pada saat kita menyerap ilmu pengetahuan. Yes. Mel. Iya kan? Iya. Itu kan kayak oasenya Jakarta. Iya. Oase Jakarta. Iya. Siap. Oke, kita lanjut soal tadi, Cel. Soal kartu Cina yang ternyata tidak efektif dimainkan oleh Ya, Iran. saya kira Ya, awalnya kan sempet kalau perang ini bakal perang dunia ketiga. Iya. awal-awal kan, Iya, hari-hari Karena pertama. Rusia, Cina bisa Narasinya kan ikut. seperti iya. itu kan. Cina Rusia akan datang, Yes. come to the rescue, Iya. gitu ya. Ya kalau Rusia kan Putin dari awal kan lihat harga minyak melambung tinggi Untung gitu gua dia gitu. bilang go untung. Dan semakin orang bicara soal Iran, orang nggak bicara soal Ukraina. Oh, iya. Jadi Putin Iya sibuk kan? dengan urusannya sendiri. Udah sendiri. Apa tadi Mas Al? Miss call-nya banyak. Iya, jangan-jangan kalau kita bayangkan ya, handphonenya Putin itu isinya miss call semua itu. Miss call dari Galibab. Ayatullah, dari Ayatullah. Dari Galibab. Dari gitu. Galibab, dari apa? Dia nggak jawab karena dia nggak mau ngomong langsung, nggak enak. Oke, kalau Cina saya kira penting karena ini kan hampir bisa dianggap sebagai gambit terakhir dari rezim di Iran kan. Harapan dia terbesar kan adalah adanya faktor Cina di situ. Pertama, kalau misalnya blokade Amerika kan tanker Cina yang bawa minyak dari pelabuhan Iran kan, kalau ditembak atau di stop oleh Amerika, Cina protes kan jadi eskalasi antara dua superpower gitu loh. Ya kan? Itu satu, dia pengen memanfaatkan itu. Yang kedua, jangan lupa kan secara ekonomi kan Cina yang jadi salah satu protektor dari selama ini kalau di embargo atau disanksi kan tetap dari volume perdagangan dengan Cina terutama minyak dan gas itu kan tetap tinggi sehingga itu yang menyelamatkan ekonomi Iran selama ini gitu. Nah, dengan sikap terbaru Cina dan juga saya kira protes dari negara-negara Teluk kan. Salahnya Iran kan yang menembaki mereka membabi buta sementara nggak ikut perang. Dan volume perdagangan mereka ini Dubai, Qatar kan negara maju, negara yang kaya, Dubai juga begitu, Abu Dhabi juga begitu dan karena itu kan Cina selalu dasarnya adalah kemajuan Cina. Kemajuan National yang interest mereka. national interest mereka 40 tahun terakhir mereka bilang kita bergerak dari negara miskin dengan 1,4 miliar manusia menjadi negara menengah yang akan berkembang menjadi negara maju dengan industri dan teknologi yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan besar Amerika kan yang menjadi penyumbang terbesar awal kemajuan Cina. Dia sadar Xi Jinping kan bukan ideolog macam para mula yang berkuasa di Tehran, gitu loh. Jadi dia berpikir bahwa hubungan perdagangan dengan Uni Emirat Arab, dengan Arab Saudi, hubungan yang baik dengan Amerika Serikat jauh lebih penting ketimbang cawe-cawe yang nggak jelas di Iran. Ini yang membuat rezim terakhir Iran itu kehilangan harapan untuk adanya satu satu uluran tangan yang membantu, benar-benar terisolasi total. Jadi kata Lutfi Ashokani itu kan Lutfi nulis di Kompas ya, Iya. Iran berperang sendirian. Iran berperang sendirian karena begitu dia mulai melakukan retaliasi, dia kan yang ditembaki negara tetangganya itu yang kita bilang dari awal kan blunder terbesar. Dalam situasi terdesak kan orang mencari teman. Ya kan, orang mencari teman sebanyak-banyaknya karena nggak mungkin lah dia menang lawan Amerika Serikat secara militer. Kalau dia bermimpi bisa menang itu kan sebuah ilusi gitu loh. Dia harus menggunakan negara-negara lain untuk mendesak Amerika Serikat dan melakukan tawar-menawar. Nah, dengan kartu Cina-nya pun sudah hilang sekarang kan masuk akal Trump berkata they have no card anymore. Gitu loh. Karena itu bertahan masalah nuklir yang memang tidak ada satu negara pun besar dan kecil dia setuju pada Iran untuk memiliki senjata nuklir itu nggak bisa dijadikan kartu lagi. Sehingga tidak ada jalan keluar. Ya. Tapi tidak cawe-cawenya Cina, tidak mau cawe-cawenya Cina ke dalam pusaran konflik Iran ini, itu juga ada pengaruh ini nggak ya? Mungkin saya nggak tahu apakah antara Trump dengan Xi Jinping Kan mau summit tanggal 14 Mei. Iya. Trump Ya, itu akan makanya. datang ke Ini kan Ke Beijing.
superpower itu kan punya kontak-kontak sendiri kan. Iya. Ini ada faktor itu nggak, Cil? Cina kan sadar bahwa hubungan perdagangan Cina dengan Eropa, dengan Amerika, dengan negara-negara teluk yang lain itu besar sekali, penting banget, gitu loh. Cina kan pengen terus menjadi negara terdepan dalam kemajuan industri dan teknologi. Dia nggak mau terganggu bantuin teokrasi militer gaya Iran yang nggak jelas gitu. Dalam pikiran mereka ya, ngapain dia ikut dalam adventurisme militer dan teokrasi gitu? Itu kan jauh dari. Mereka sudah belajar dari kegagalan Mao. 20 tahun loh, Cina kelaparan, Cina dilanda oleh revolusi kebudayaan itu kan kayak perang sipil di dalam Cina gitu. Di mana Mao mengendalikan para pengkritiknya dengan mengubah sama sekali arah proses sosial dan kebudayaan di Cina gitu. Dan mereka belajar dari apa yang disebut dengan failed state, pemerintahan yang gagal. Masa dia mau meresikokan semua kemajuan itu untuk membantu another pemerintahan yang gagal? Enak aja kata Xi Jinping. Gitu loh. Tentu saja Xi Jinping kan ya diplomat juga. Dia menolak itu kan tidak dengan mengatakan lu urus diri lu sendiri aja. Menteri Luar Negerinya bilang, bagus banget ini Menteri Luar Negeri Cina. Selat Hormuz itu belongs to the international community. Cina berkepentingan, semua berkepentingan. Ya, besar dan kecil. Karena itu jangan jadikan chips untuk negosiasi seolah-olah kalau nggak terjadi kesepakatan lu hancurin tuh perdagangan yang lewat di Selat Hormuz. That is not right. Itu bagus banget secara prinsip international law. Nah mungkin itu kalau Xi Jinping sama Trump nggak kayak Putin sama Galibab, baru dering sekali udah diangkat langsung. Nah, ini kan proses yang bagus kalau ini selesai Iran. Saya kira selesai dalam beberapa. Kalau Trump yakin not even next week ya. Jadi hari-hari ini kan. Karena jangan lupa kan ada Lebanon juga. Dengan Israel, Lebanon sama Israel kan sudah ceasefire dan Presiden Lebanon dan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel kan diundang ke Gunung Putih untuk teken perdamaian. Ini setelah 40 tahun juga nih nggak pernah berdamai. Dua tetangga ini kan tetangga, ya kan? Dan saya kira bagian panjang nanti dari perdamaian Israel Palestina, ya ada Board of Peace di Gaza itu loh. Kalau Trump bisa menyelesaikan masalah Israel Lebanon, Israel Palestina, ya. Kemudian Iran juga selesai, Iran menempuh arah baru setelah teken di Islamabad nih, ya. Iran menempuh arah baru. Negara-negara Islam di Teluk itu menjadi satu kesatuan yang hampir sama dengan Kuwait, hampir sama dengan Dubai, Abu Dhabi, Qatar. Tentu saja masing-masing dengan cirinya sendiri ya. Qatar sama Abu Dhabi kan nggak sama, tetapi kan arah besarnya sama. Nah, kalau itu bisa terjadi, Lebanon juga bisa ikut. Syria kan juga sudah berubah, mulai menggeliat ke jalan yang baru. Kalau itu bisa terjadi, memang Trump ini dalam pengertian Hegel itu world historical individual. Filsafat menarik untuk kita bahas tentang Hegel. Nanti kita bahas sendiri ya. Kita bahas sendiri filsafatnya, tapi sebagai sebuah contoh kecil bahwa tidak penting bagaimana karakter kan. Kalau Hegel bicara itu kan beyond good and evil. Bukan sebuah setuju apa nggak setuju terhadap perang dan perubahan, tetapi sebuah deskripsi sejarah bahwa sejarah itu ada tujuan panjangnya ke arah progression of humanity. Ke arah kemajuan, kebebasan, gitu loh, kata Hegel gitu. Itu jangan dilawan. Kalau dilawan, kata Bung Karno, digilas oleh roda sejarah itu sendiri, gitu loh. Bung Karno ngomong gitu kepada Belanda. Kan kita mau ambil Irian Barat, kan? Irian Barat kan Nusantara, bagian dari Nusantara. Belanda masih mau bercokol. Irian Barat tahun 63, Bung Karno pidato kan, to make the world anew di PBB. Kayak Pak Prabowo kemarin. Dalam retorika itu dia bilang, siapa yang melawan sejarah? Hei Belanda, kalau kamu melawan sejarah, kamu akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Mungkin kita bisa sampaikan kepada teman-teman kita di Iran, kepada Galibaf, kepada Fahidi, kepada Ayatollah muda yang baru, Mojtaba Khomeini, kita sampaikan pesan Soekarno.
jangan lawan sejarah. Lebih bagus damai, tekan-tekan Islamabad. Dan juga itu kan merambah jalan baru. Itu juga karena ada faktor itu, Cel, kan pilihan-pilihannya kan makin terbatas juga bagi Iran. Jadi keinginan untuk mengikuti sejarah agar tidak digelar sejarah itu juga demi survivalnya sendiri kan gitu. Makanya Hegel kan berkata bahwa para pelakunya ini the cunning of reason. Cunning of reason. Jadi para pelaku itu tidak sadar bahwa mereka sedang menjalankan peran sejarah dengan berbagai macam alasan. Kalau oleh Napoleon misalnya zaman Hegel itu untuk universalisme habis revolusi Prancis, ya kan? Kalau orang-orang yang di Iran sekarang para pemimpinnya karena keterdesakan ekonomi dan ketidakberdayaan secara militer lagi. Dia takut pada rakyatnya juga kalau mau berontak dan mau perubahan. Itu kan reason selalu menemukan caranya untuk mengatur para pelaku sejarah gitu loh. Itu Hegel. Itu Hegel. The cunning of reason. Nah, salah satu ahli geopolitik yang paling mengerti Hegel adalah Henry Kissinger, the world order, gitu loh. Pada saat Trump muncul, dia pakai bahasa Hegelian. Di Amerika dia bilang, oke, sekali-sekali, mungkin setiap 100 tahun sekali dalam sejarah muncul tokoh seperti Trump yang break all pretension. Jadi yang menghapuskan pretensi-pretensi lama, gitu loh, membawa sesuatu yang baru. We don't know. Dan individu-individu yang menjadi pembawa perubahan itu juga belum tentu orang-orang yang belum tentu orang baik. Kadang-kadang orang gila gitu kan. Kayak Trump jadi eratik terus. Jadi intinya kalau kita mau pakai ilustrasi kayak gitu, it takes a crazy man to dismantle a crazy regime. Tapi intinya kan kalau Hegel itu the cunning of reason itu, kita nggak bisa mengerti dalam proses terjadinya, kata Hegel. Kamu hanya bisa mengerti sejarah, ini kan nanti bahan buat nanti kalau tema tersendiri soal sejarah ya. Kamu hanya bisa mengerti sejarah bukan sebelum terjadi, tetapi setelah terjadi. Dia katakan itu bahwa the owl of Minerva. Jadi burung hantu Minerva itu. Filsafat itu seperti burung hantu gitu ya. Jadi hanya terbang kalau malam. After the dusk gitu loh. Jadi dengan selesainya twilight itu malam tiba baru burung hantu terbang. Nah, pengetahuan kita terhadap sejarah juga sama. Kamu nggak bisa menebak sebelumnya, kamu hanya bisa mengerti setelah sejarah terjadi. Nah ini kan sejarah Iran sudah mau terjadi, berubah nih. Setelah tekan-tekan baru kita diskusi, apa maknanya secara sejarah. Itu Hegel. Itu Hegel. The owl of Minerva. Itulah kira-kira. Itu butuh satu konten khusus, terpisah itu. Episode khusus. Kita kan melayani para viewers kita yang ingin satu perspektif yang agak sedikit lebih dalam ketimbang mengerti headline, ketimbang mengerti perdebatan internet yang saling menghujat, saling menyalahkan. Kita memberikan the all of Minerva, pengetahuan, perspektif supaya publik Indonesia pertama jangan cuma dimonopoli oleh satu paham yang sempit, tetapi kita perluas. Jangan hanya dimonopoli oleh kata-kata netizen kita, media mainstream yang kerjanya cuma memaki atau menyalahkan. Tapi kita tetap harus membahas headline, kita harus membahas peristiwa. Setelah itu kita berikan makna yang lebih dalam dan lebih luas. Dan gitu kira-kira. Memberi makna, Mel, itu memang perlu banyak baca buku. Karena itu perlu ke perpustakaan Freedom Institute. Makanya kita berikan perpustakaan yang gratis sudah 20 tahun loh. 25 tahun. Buku-buku yang di depan Celi ini kan bukan hanya pajakan. Ini semuanya. Ada semua. Ini bagian dari perpustakaan. Kalau saya punya pasti perpustakaan punya. Jadi perpustakaan kita sudah 25 tahun Hal. Dari awal gratis sampai akhir gratis, sampai ke depan pun gratis. Dan kita tambah terus buku-bukunya, updated. Mudah-mudahan kalau nggak sempat dengarkan podcast kita untuk dapat intisari dari berbagai buku-buku itu. Gitu kira-kira Mel. Cukup Mas Al? Cukup. Acoks, ada pertanyaan? Oke. Burung hantu. Diakhiri dengan burung hantu. Oke, baik, terima kasih. All of Minerva. Thank you Mas Al, thank you Bang Jelly. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian diskusi ide Freedom Institute. Sampai jumpa di episode berikutnya.